Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Idris Muhammad Jamaluddin beserta Ibu Hajah Muhimah Walasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hibin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan pasti aksi literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hidomi selaku mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hibin Putri. Yang saya sayangi kedua orang tua saya, tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang Pondok Pesantren Darul Ulum ini termasuk pondok pesantren yang tertua di Indonesia. Di dalamnya terdapat 21 unit pendidikan formal yang diawali dengan prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini yang bekerja sama dengan luar maupun dalam, yang diantaranya seperti Makkah, Syria, Lebanon. Lalu terdapat lokasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum terdapat di sebelah utara kota Jombang 3 km dengan luas 10 hektar. Yang pertama pada tahun 1825 di Dusun Getang Tambak Rejo terdapat seorang alim, yakni Abdus Salim. Beliau mendirikan Pondok Selawe. Dikarenakan Pondok Selawe karena memiliki jumlah santri 25, dan Pondok Keluh dikarenakan karena terdapat 3 pondok lokal yang didirikan dengan mengajarkan ilmu syariat, hakikat, thariqat. Lalu setelah beliau sepuh, Kiai Mbah Soiha ini dilanjutkan oleh kedua menantunya, tak lain juga kedua santrinya, yakni Kiai Haji Usman dan Kiai Haji Said. Kiai Haji Usman memegang pondok yang mengajarkan ilmu thariqat, dan Kiai Haji Said memegang pondok yang mengajarkan ilmu syariat. Lalu setelah keduanya, Kiai Haji Usman dan Kiai Haji Said wafat, lalu para santrinya diboyongkan sebagiannya di Kiai Haji Hasim Asy'ari, yakni menantunya Kiai Haji Usman yang bertempat di Tebu Ireng. Yang lainnya Kiai Haji Said dilanjutkan oleh Kiai Haji Hasbullah. Lalu Kiai Haji Usman yang melanjutkan yakni Kiai Haji Abdullah yang dinamakan dengan Pondok Thariqah. Yang kedua pada tahun 1914 Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau meneruskan belajarnya di Makkah. Lalu beliau memperbarui pondok pesantren Darul Ulum. Lalu ada Kiai Haji Abdurrahim wafat pada tahun 1953 yang dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Beliau mendirikan sekolah madrasah ibtidaiyah Islamiyah. Lalu pada tahun 1961 Kiai Haji Abdul Fattah beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Fatimiyah. Lalu pada tahun 1956 beliau mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Terus Kiai Haji Abdul Wahab pada tahun 1965 beliau menamai pondok pesantren ini dengan Pondok Pesantren Darul Ulum. Pada tanggal 29 Desember tahun 1971 beliau wafat. Lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Najib
Abdul Wahab. Lalu pada tahun 1974 Kiai Haji Abdul Fattah beliau mendirikan Al-Ma'had Ali yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab. Lalu pada tahun 1998 beliau mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang diketuai oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syamsul Huda. Terus Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab, Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid, beliau mendirikan manajemen di Pondok Putra yang mendirikan Rois Kos yang diketuai oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Halim. Terus ini ada struktur organisasi. Yang pertama majelis pengasuh, yang kedua pengasuh yayasan, yang ketiga dewan pengawas. Yang pertama majelis pengasuh sebuah legislatif untuk mendirikan kepemimpinan yang tertinggi. Yang kedua pengasuh yayasan, sebuah eksekutif berfungsi sebagai membantu program kerja yang menaungi pondok pesantren Nurul Ulum. Yang terakhir dewan pengawas sebagai yudikatif berfungsi untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan pendidikan dalam naungan pondok pesantren Darul Ulum. Yang terakhir ini ada pendidikan di pondok pesantren Darul Ulum. Pendidikan ini dibagi menjadi dua, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini dilakukan di dalam madrasah yang kurikulumnya sesuai dengan aturan madrasahnya tertentu. Yang kedua, pendidikan non formal yang dilakukan di dalam asramanya masing-masing yang dijalankan oleh pengasuh pondok pesantrennya masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.